Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PHP. Jika kemarin kita sudah membahas tentang aplikasi-aplikasi atau program yang berjalan di sisi klien atau browser, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PHP, yaitu program yang berjalan di sisi server. Untuk menjalankan program yang berjalan di sisi server ini, kita perlu untuk install PHP di sisi server atau di sisi komputer kita. Kita bisa download WAM server. Pertama kita download sesuai spesifikasi komputer yang teman-teman pakai. Untuk Windows instalasinya mudah saja, tinggal next. Kemudian setelah instalasi selesai, kita akan mendapatkan susunan foldernya. Kalau di tempat saya itu saya install di C, jadi nanti C WAM 64, kemudian ini aslinya www. Nah, ini www. Kemudian di bawahnya ada alias, ada apps. Apps ini aplikasi bawaan, bisa PHP admin untuk browse database MySQL kita. Kemudian nah, di dalam bin ini aplikasi yang otomatis terpasang ketika kita menginstal WAM. Yang penting itu Apache, kemudian MySQL, PHP. Nanti yang kita bahas ini MariaDB kita tidak bahas. Kemudian sudah itu. Nah, nanti kita bekerjanya adalah di bawah www. Setelah instalasi WAM selesai, kita bisa menjalankan aplikasi WAM itu di WAM Manager. Double klik saja. Nah, ini nanti muncul seperti ini. Ini ada Apache. Apache ini ada servisnya. Kalau pada saat pertama kali install, nanti di sini belum ada apa-apa, nanti bisa install service dulu, kemudian bisa dijalankan start service. Kemudian yang kedua yang penting adalah PHP ini otomatis akan jalan. Kemudian MySQL. Nah, MySQL ini nanti bisa sama seperti Apache, dia perlu diinstal service-nya kemudian dijalankan. Setelah Apache jalan, kita bisa langsung membuat file PHP di sisi di bawah www ini. Membuat file di sini. Saya misalnya bikin file hello.php. Kita buka di PSPad. Kemudian untuk program PHP ini diawali dengan tab buka PHP, kemudian diakhiri dengan seperti ini. Ini tab buka PHP, ini tab tutup PHP. Jadi program PHP kita akan berada di antara dua tab itu. Nah, ini yang misalnya saya jalankan echo hello world. Nah, ini kita tinggal buka file kita tadi hello.php. Ini kita buka localhost hello.php. Nah, ini file kita. Kemudian PHP ini
sebenarnya sama mirip-mirip saja dengan JavaScript. Di dalamnya ada fungsi-fungsi natif atau fungsi-fungsi yang sudah disediakan untuk kita menjalankan program-program PHP. Nah, kalau di awal saya tadi ungkapkan semuanya berada di sini, kemudian HTML yang kemarin kita sudah buat itu bisa juga langsung kita kopikan di sini, kita taruh di sini misalnya. Nah, ini semua kemarin adalah HTML. Nah, ini kita bisa selipkan di sini, misalnya PHP echo. Nah, maka di sini adalah program PHP yang lain HTML. Ini kalau kita buka, nah, sama saja seperti kemarin, cuman tulisan ini kita produksi dari file PHP, dari program PHP. Di perkenalan PHP ini kita akan mencoba membuat interaksi user tetapi dengan server. Nah, ini saya hapus semua. Ini saya yang sering kita lihat, misalnya ketika kita login di Facebook atau di web apapun, itu biasanya melalui form login. Ini kita bikin saja form login, input type text name user name, kemudian ini labelnya ini form ini tag HTML ya, jadi nanti pengolahan di server yang kita pakai dengan PHP-nya. Nah, ini secara untuk form sederhana, coba kita buka di sisi ini. Nah, ini username, password, login. Untuk lebih rapinya, misalkan kita buat div line center. Nah, seperti ini.
Kemudian kalau kita klik login, ini akan diarahkan ke hello.do.php. Coba kita klik saja. Nah, dia akan mengarah ke hello.do.php. Ini tidak ditemukan not found karena memang kita belum buat. Jadi kita tinggal buat saja file hello.do.php. untuk menangkap inputnya. Nah, ini seperti tadi, ini apa yang diketikkan itu kita bisa tangkap. Misalnya ini print r, ini fungsi-fungsi yang disediakan oleh PHP. Kemudian input yang tadi dimasukkan oleh user itu akan diterima di server dengan nama variabel post tes 1 2 3 4 login. Nah, ini terlihat bahwa dia tes password login. Nah, ini yang ditangkap oleh sisi server, sehingga ketika kita membuat aplikasi login itu kita bisa menyamakan itu. Misalnya saya ingin if ini jika post username sama dengan tes dan post password sama dengan 1 2 3 4 echo selamat datang username Elsa echo username dan atau password yang Anda masukkan tidak benar. Nah, ini program sederhana seperti ini. Coba kita refresh. Nah, selamat datang, ini berarti kita memasukkan username password yang sudah benar. Kita back, misalnya saya masukkan 11111 login, username yang masukkan tidak benar. Jadi seperti itu program PHP. Program PHP ini untuk nanti program yang berjalan di server. Nah, pada kenyataannya nanti username, password, dan data-data yang lain itu kita akan simpan di database. Nah, di database ini yang nanti kita akan menggunakan database MySQL. Tapi database sendiri sebenarnya banyak, bisa memakai Microsoft SQL, bisa Oracle, bisa Postgre, dan seterusnya. Jadi saya review lagi program yang berjalan di sisi klien, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian program yang berjalan di server, yaitu PHP. Dan yang ketiga itu tempat penyimpanan, yaitu database. Nah, mungkin untuk perkenalan cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.